Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Injeksi. Teman-teman semua, semoga pada kesempatan sore hari ini teman-teman selalu diberi rahmat dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini saya akan mereview tentang tambalan tubeless yang saya punyai. Saya ada tiga tipe untuk tambalan tubeless pada bengkel saya. Namun teman-teman yang baru menemukan channel saya atau channel Injeksi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya di channel Injeksi, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya atau loncengnya biar terus update video-video terbaru dari channel Injeksi. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Injeksi, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Teman-teman, di sini saya akan review yang itu pertama akan saya review yaitu bagian tambal tubeless sumbu. Nah, teman-teman, tambal tubeless sumbu ini keistimewaan atau keuntungan dari tambal tubeless sumbu ini adalah harganya lebih murah atau kompetitif. Terus bisa satu lembar ini ada 1 2 3 4 5, ini bisa jadikan dua. Jadi bisa ditekuk jadi dua kayak gini. Nah, bisa untuk tambalan 10 kali. Kalau tambalan tubeless seperti ini. Terus dilihat dari berikutnya yaitu keuntungannya yaitu pemasangan atau penambalannya lebih cepat. Nah, lebih cepat ini dengan nambal seperti ini lebih cepat. Terus alat tambal tubelessnya itu harganya lebih murah seperti ini. Ini berkisaran antara 25 sampai 30, nggak sampai 50.000 untuk dua tambalan ini. Untuk sisi negatifnya yaitu bisa bocor di sela-selahnya antara sumbu ini, bisa bocor. Terus tambalan seperti ini tidak bisa menyatu dengan karet ban. Kita buat nambal itu bisa lepas. Itu tadi keuntungan dan kekurangan dari tambal tubeless pakai sumbu. Kemudian saya akan review lagi yaitu tentang tambal tubeless pakai cairan. Ini cairannya seperti ini. Jadi ini di dalam diisikan dalam ban. Teman-teman, ya keuntungannya untuk cairan tubeless ini yaitu bisa menutup dari lebih dari satu tambalan atau lebih dari satu lubang yang bocor di bannya. Jadi sekali isi bisa 2 atau 3 tambalan. Sekali nambal bisa menutup 2 atau 3 lubang. Terus berikutnya lagi, cairan ini lebih murah karena apa? Lebih murah daripada tambalan tembak. Itu lebih murah daripada tambalan tembak. Itu keistimewaannya. Terus berikutnya lagi, tidak perlu pakai alat tambalan. Nah, tidak perlu pakai alat tambalan seperti ini atau seperti ini. Ini untuk pakai cairan tubeless ini. Jadi bisa dimasukkan lewat pentil, bisa masukkan lewat samping ban. Tapi lebih bagusnya dimasukkan lewat samping ban biar aman. Nah, terus berikutnya lagi yaitu untuk sisi negatifnya teman-teman. Bagian dalam ban atau bagian pelang itu bisa korosi atau kerak. Di dalamnya jadi kerak. Apabila pemakaian dalam jangka waktu yang lama, itu bisa jadi kerak di dalam ban dan bisa korosi pelangnya di bagian dalamnya. Terus berikutnya lagi yaitu bisa membuntu pentil. Nah, pentil tubelessnya bisa buntu dengan cairan ini kalau kelamaan tidak diganti. Kemudian saya pakai ini yang namanya tambalan tubeless tembak. Ya, alatnya seperti ini karet tembaknya untuk nambalnya, terus ini untuk sumbu untuk masukannya di sini. Ini plastik, lain besi, ini plastik jadi masuk ke dalam nanti. Nah, tambalan ini nanti ini keuntungannya yaitu satu, lebih cepat untuk menambalnya pakai ini. Lebih cepat, lebih presisi di bagian ban karena dia bisa menyatu dengan karet ban. Ini bisa menyatu dengan karet ban karena di sini adalah ban. Ini karet nih. Jadi bisa menyatu dengan karet ban nanti. Terus berikutnya lagi, keuntungannya yaitu kita jarang terjadi bocor di samping-samping itu, di samping-samping ban yang kita tubeless pakai ini jarang bocor karena ini berbentuk karet, pasti jepit. Terus berikutnya lagi keuntungannya dengan tambal tembak ini tidak akan terjadi lepas atau loncat waktu kita pakai kecepatan tinggi motornya. Jadi tidak bakalan lepas karena di sini ada payungnya. Jadi tidak bakalan lepas keluar karena ini jepit karet. Untuk sisi negatifnya teman-teman, tambal tembak ini
atau pakai tembakan ini, sisi negatifnya adalah satu, itu harga lebih mahal daripada yang keduanya tadi. Harga alatnya aja sudah mahal. Ini saya belinya di online, toko online saya belinya. Terus berikutnya lagi yaitu umpama bocornya 2, tidak bisa langsung menutup dua-duanya. Jadi harus nambalnya 2 kali. Gitu. Ini sisi negatifnya. Ya teman-teman, mungkin itu saja review dari saya. Teman-teman bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak. Itu terserah teman-teman semua yang menilai. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam irit.